Kalau ngomongin nikah adat Jawa, atau di sini kita mereferensikan kepada adat Jogja atau tradisi yang dilaksanakan di Yogyakarta, apa yang pertama kali kebayang? Pasti siraman yang syahdu, paes ageng yang megah, busana beludru hitam, dan untayan melati yang artistik, kan? Semua itu memang mencuri perhatian. Tapi, tahu nggak sih, di balik kemegahan visual itu, ada ritual-ritual lain yang justru jadi kunci spiritual untuk kebahagiaan rumah tangga menurut kepercayaan Jawa. Semua orang tahu siraman, tapi kunci kebahagiaan rumah tangga yang sesungguhnya justru tersembunyi di ritual-ritual yang lain. Kalau kamu cuma fokus di siraman, kamu bisa jadi melewatkan doa-doa terpenting yang dirapalkan para leluhur untuk sebuah pernikahan. Inilah 7 ritual sakral pernikahan adat Jawa yang sering terlewatkan tapi syarat makna, yang akan kita bongkar satu persatu. Karena memahaminya bukan cuma soal prosesi, tapi soal meresapi setiap doa di dalamnya. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting banget buat dipahami. Pernikahan adat Jogja atau Daup Ageng kalau dilaksanakan di lingkungan keraton, itu bukan sekadar pesta. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual, sebuah laku prihatin yang penuh dengan simbol dan filosofi. Setiap langkah, setiap benda, setiap gerakan adalah untayan doa dan harapan dari orang tua serta leluhur. Dari persiapan di depan rumah sampai suapan pertama sebagai suami istri. Semuanya adalah bagian dari narasi besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diberkahi. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Tarup dan Bleketepe, gerbang restu alam semesta. Jauh sebelum tenda modern dan dekorasi megah terpasang, prosesi pernikahan adat Jogja diawali dengan pemasangan tarup dan Bleketepe. Mungkin kamu pernah lihat sebuah peneduh sederhana dari anyaman daun kelapa di depan rumah, sebagai penanda bahwa si empunya rumah akan menggelar hajatan. Tapi ini jauh lebih dari sekadar papan pengumuman. Tarup adalah sebutan untuk bangunan peneduh tambahan. Konon, tradisi ini dimulai oleh Ki Ageng Tarup, salah satu leluhur Raja-Raja Mataram, yang rumahnya tidak cukup untuk menampung tamu saat menikahkan putrinya. Namun, secara filosofis, ada yang memaknai Tarup sebagai akronim dari Ditata Ben Murup, artinya ditata agar bercahaya. Ini adalah harapan agar acara pernikahan dan kehidupan rumah tangga kelak berjalan cemerlang. Bagian terpentingnya adalah Bleketepe, yaitu si anyaman daun kelapanya. Bleketepe dipercaya berasal dari frasa Bale Katapi, yang berarti tempat untuk menyaring kotoran. Dengan memasang Bleketepe, keluarga secara simbolis menyucikan lokasi hajatan, menyaring energi negatif, dan memohon perlindungan agar acara berjalan lancar. Pemasangan ini secara tradisional dilakukan oleh ayah calon mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawabnya
melindungi kesucian prosesi pernikahan putrinya. Di sampingnya, biasanya juga dipasang tuwuhan, berbagai tumbuh-tumbuhan yang syarat doa, pisang raja untuk kemuliaan, tebu wulung untuk keteguhan hati, anteping kalbu, serta padi dan kelapa sebagai simbol kecukupan. Jadi, saat kamu melihat gapura sederhana dari daun kelapa ini, ingatlah, itu bukan sekadar hiasan, tapi gerbang doa yang dibangun untuk memohon restu alam semesta. Cetik geni dan adang sepisan, api kehidupan dari sang ibu. Setelah rumah disucikan, kita bergeser ke jantungnya rumah tangga, dapur. Disinilah ada sebuah ritual yang luar biasa menyentuh tapi jarang terekspos, yaitu cetik geni lan adang sepisan. Walaupun mungkin tidak selalu masuk dalam daftar resmi prosesi di semua keluarga, maknanya begitu dalam. Cetik geni artinya menyalakan api, dan adang sepisan berarti menanak nasi untuk pertama kalinya. Ritual ini dilakukan oleh ibu dari calon mempelai wanita sehari sebelum hari H. Di atas tungku tradisional, sang ibu akan menyalakan api pertama, lalu menanak nasi yang akan disajikan selama rangkaian pernikahan. Kelihatannya seperti memasak biasa, kan? Tapi di baliknya, api yang dinyalakan sang ibu adalah simbol api kehidupan, semangat, dan kehangatan rumah tangga yang selama ini ia jaga. Dengan menanak nasi pertama kali, sang ibu secara simbolis mentransfer tanggung jawab dapur kepada putrinya. Ini semacam wasiat tanpa kata, pesan bahwa tugas memastikan keluarga selalu hangat dan tercukupi kini akan diemban oleh generasi berikutnya. Ritual ini adalah pengingat bahwa kebesaran pernikahan juga terletak pada hal-hal mendasar. Kehangatan api di dapur dan sepiring nasi hangat di meja makan. Tantingan, pertanyaan terakhir sang ayah. Di keheningan malam Midodareni, ada satu momen yang sangat personal dan menggetarkan, yang dikenal dengan nama tantingan. Berasal dari kata tanting yang artinya ditanya atau diuji kemantapan hatinya. Ritual ini adalah dialog terakhir antara seorang ayah dan putrinya sebelum ia dilepaskan. Di dalam kamar pengantin, sang ayah didampingi sang ibu akan mendatangi putrinya. Sang ayah akan bertanya dengan lembut tapi tegas, "Nduk, anakku, apa kowe wes mantep tenan karo pilihanmu?" Si, nama calon mempelai pria, yang artinya, "Putriku, apakah kamu sudah benar-benar mantap dengan pilihanmu ini?" Ini bukan basa-basi, ini adalah validasi terakhir. Sang ayah memberikan kesempatan sekali lagi bagi putrinya untuk menyuarakan isi hatinya. Jawaban, "Ya, ayah, saya sudah mantap," dari sang putri adalah deklarasi kemandirian. Ini tanda ia menikah atas dasar pilihan sadar, bukan paksaan. Momen ini menunjukkan betapa adat Jawa menghargai kehendak sang wanita, sekaligus menjadi momen transfer perwalian secara simbolis dari ayah kepada calon menantunya.
tantingan adalah bukti cinta seorang ayah yang memastikan kebahagiaan putrinya hingga detik terakhir.